untuk mendidik generasi emas. Itu. Hanya saya ingin menyampaikan beberapa hadis maupun ayat yang itu juga akan membantu kita untuk memudahkan bagaimana kita itu membentuk atau mendidik anak-anak kita sehingga mereka itu adalah generasi-generasi yang muncul emasnya. Karena pada hakikatnya setiap kita itu adalah emas. Ya, dan itu disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-nas ma'adin kama'adinidz dzahab wal fiddah. Manusia itu seperti barang tambang. Ada yang seperti emas, ada yang seperti perak. Ya. Dan itu kalimat Nabi, makanya begitu saya dapat judul, katanya Ustadz Rifki senang dengan judul yang pertama, generasi emas versus generasi cemas. Karena ada 3 judul Ustadz yang diusulkan teman-teman gitu. Maka hal yang pertama kali terlintas dalam pikiran saya adalah ini simile ini. Generasi emas itu simile. Simile itu atau generasi seperti emas itu adalah metafora. Kan itu ya. Jadi kita nganggap anak-anak kita ini adalah emas. Cuma emas itu mulai dari barang tambang sampai jadi perhiasan ada prosesnya. Ya, kalau enggak ditambang, kalau dia tetap ada di tanah, maka nilainya walaupun dia emas sama seperti tanah. Makanya Imam Syafi'i itu mengatakan watibru katurbi mulqan fi amakinihi wal 'udu fi ardhihi naw'un minal hatabi. Dan lumpur itu dengan emas itu dengan lumpur nilainya sama selama emas itu belum diangkat dari lumpurnya, belum ditambang. Wal 'udu fi ardhihi naw'un minal hatabi. Dan kayu gaharu itu kalau dia masih ada di tanah maka nilainya sama seperti kayu bakar. Nah itu ya, berarti begitu bicara generasi emas ini metafora yang sangat yang sangat sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sebenarnya, bahwa kita ini adalah barang tambang. Berarti pendidikan itu adalah proses mulai dari menambang sampai proses oksidasi sampai pada akhirnya ini emas murni terbentuk menjadi kalung, menjadi anting, menjadi gelang ataupun bahkan menjadi emas-emas batangan yang kita investasikan dan semuanya memberikan manfaat. Gitu ya. Jadi saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini sebagaimana disampaikan Ustaz Rifki di awal, Islam itu adalah agama yang banyak bicara konsep. Karena nanti begitu diterapkan, maka terapan itu sebagai interpretasi daripada konsep, maka bisa jadi di belahan bumi A itu memiliki kreativitas yang berbeda dengan di belahan bumi B, tapi secara konseptual sama. Nah, itu. Lah, kita ketika bicara tentang pendidikan anak, maka Nabi itu menyampaikan sebuah konsep bahwa manusia itu seperti barang tambang. Nah, itu artinya maka kalau kita ingin menjadikan barang tambang ini bermanfaat dan indah dalam hidup kita, berarti harus ada proses namanya pendidikan. Sama seperti kalau kita di hadis yang lain, Nabi itu menganalogikan pendidikan dengan kalimat membangun. Kan itu ya, bunyal islamu ala khomsin. Islam itu
dibangun di atas 5 perkara. Kan itu ya, berarti ketika kita itu pengen agar anak-anak kita itu berislam dengan baik, menjalankan 5 perkara ini, maka kita harus melakukan proses pembangunan pada anak kita. Nah itu ya, dan itu memudahkan sehingga nanti umat Nabi Muhammad yang memang punya disiplin ilmu arsitektur dan teknik sipil kayak Pak Farid, itu begitu memahami pendidikan, oh kayak bangun ya, bangun itu alur logikanya begini, tahapannya begitu dan seterusnya, jadi paham. Teman-teman yang belajar kimia atau fisika terapan ketika melihat oh manusia itu kayak barang tambang, berarti untuk mengubah emas jadi ya biji emas itu menjadi perhiasan-perhiasan, berarti prosesnya harus begini begitu dan seterusnya. Ini konsep indah tuh yang dibuat oleh Quran ya, yang kemudian merangsang kreativitas kita. Ya, dalam apa? Dalam pendidikan. Hanya begitu kita bicara tentang generasi emas, karena Nabi sendiri yang menyebut manusia itu kayak emas dan perak. Emas ini adalah logam yang sangat susah untuk korosi dibanding logam-logam yang lain. Jadi bayangkan, sebenarnya kita punya potensi sebesar itu. Manusia itu punya potensi sehebat itu. Enggak gampang rapuh sebenarnya. Apalagi lapuk, apalagi karatan. Kita emas, sama kayak perak. Kalau toh enggak emas, perak lah. Di bawahnya emas, yang juga masih punya nilai, walaupun memiliki fungsi yang berbeda dengan emas, itu pun juga sama, nggak gampang korosi. Makanya kalau kemudian kok ada emas dan gampang cemas, nah itu, maka ada something di sana. Ada apa ini? Salahnya di mana? Wong aslinya itu nggak gampang rapuh. Kita ini manusia ini, kan begitu. Nah ternyata begitu kita lihat hadis Nabi tentang emas dengan perspektif ilmu eksakta atau sains itu, ya ternyata emas memang tidak gampang korosi, tidak mudah korosi. Tapi untuk melebur emas, untuk oksidasi emas, supaya logam-logam yang bukan emas, yang nempel pada emas, yang membuat emas itu kurang kemilaunya. Oke, itu semuanya harus dipisahkan dari emas. Dan untuk itu, tidak sebarang semikal yang digunakan. Gitu ya, enggak sembarang bahan kimia yang digunakan. Sebenarnya ada 2 tuh. Satu asam nitrat, yang kedua asam klorida. Satu aja enggak bisa. Harus 2 dipadukan. Baru kemudian emas itu akan terpisah dari logam-logam yang lain. Kalau sudah terpisah dari logam-logam yang lain, maka itu artinya adalah kecemasan-kecemasan, kerapuhan, serta apapun yang menutupi keindahan emas itu kemudian bisa hilang. Nah, gitu ya. Dan itu konsepnya ada dalam Quran surat ke-13 ayat 17. Surat 13 ayat 17. Itu bicara ya tentang Allah menurunkan hujan. Kemudian hujan ini ditampung oleh lembah-lembah. Setelah itu maka buih-buih itu akan naik ke atas. Jadi ada turun hujan, kemudian ada lembah. Lembah itu bagian bawah dari 2 gunung.
Oke, di situ kotor sebelum ada hujan. Begitu turun hujan, maka lembah itu penuh dengan air, maka sampah-sampah, kotoran-kotoran yang ada di lembah itu tiba-tiba naik. Kemudian dibawa oleh aliran air hujan itu, setelah surut lembahnya jadi bersih. Oke, kemudian Allah mengatakan, dan dari apa-apa bahan logam yang kalian bakar untuk kalian jadikan sebagai perhiasan dan kalian jadikan sebagai perkakas dan peralatan, maka begitu kalian bakar akan menaikkan buih-buih yang sebelumnya nempel pada logam-logam itu. Nah itu ya, makanya ini emas kembali, kalau pengen menghadirkan generasi emas, karena sebenarnya anak-anak kita itu sudah emas, maka cara yang dilakukan adalah apa saja yang nempel pada emas harus dipisahkan. Dan untuk memisahkan tidak sembarangan. Loh ini sudah tak didik, Ustaz. Tapi kok masih khawatir akan masa depannya. Ini udah tak nasihati, tapi kok gampang cemas, gampang galau, kan gitu ya. Maka itu salahnya di mana? Pasti salahnya ada di campuran semikal. Salahnya ada di kurikulum pendidikannya, kan gitu ya. Kenapa? Karena begitu semikalnya itu benar, maka pasti emas itu akan terpisah dari logam-logam lain yang pada akhirnya semuanya akan membuih. Jadilah emas murni. Nah, gitu Ustaz. Jadi ini sebenarnya pendekatan supaya mudah untuk dianalogikan, mudah untuk diingat. Kalau mau didik anak emas berarti harus dibakar. Kan itu ya. Karena kalau kita kembali kepada surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 17 itu sebenarnya bicara tentang dua cara pembersihan. Jadi disebutkan di situ hati itu seperti lembah. Hati itu seperti lembah. Dan hanya hati yang seperti lembah yang bisa menampung air hujan. Maka kalau hati itu tidak seperti lembah tapi dia menggunung, artinya apa? Sombong. Maka dia tidak bisa menampung air hujan. Lihat, hati begitu dia seperti lembah, karakteristiknya ketika turun hujan, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan hujan ini seperti wahyu Al-Quran. Ya, yang kemudian diucap oleh Nabi Muhammad, kalau dia Al-Quran, kalau dia As-Sunnah. Hujan itu atau wahyu as-sunnah dianalogikan kayak hujan. Hujan turun, masuk ke dalam hati. Oke, setelah itu kotoran-kotoran yang ada di hati itu dibawa naik dulu oleh Al-Quran tadi itu. Setelah itu apa? Setelah itu baru kemudian dibawa pergi. Jadilah hati itu bersih. Lah yang kedua, dan apa-apa yang kalian bakar dari logam-logam untuk kalian gunakan sebagai perhiasan dan perlengkapan-perlengkapan, peralatan-peralatan, perkakas dan seterusnya, maka Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa cairan semikal yang dipanasin, kemudian emas dimasukkan di dalamnya, maka cairan semikal yang dipanasin ini sama seperti Al-Quran. Bayangkan, jadi Quran itu kayak bahan kimia, gitu ya. Dan itulah kenapa ketika Imam Ghazali nulis buku tentang bagaimana kita bisa bahagia, maka beliau ngasih judul buku itu adalah Kimia Kebahagiaan. Kimia Us-Sa'adah. Itu ya. Kenapa? Karena dalam
mendapatkan kebahagiaan itu prosesnya harus ada proses kimiawi dalam tubuh kita. Kan itu ya. Dan cairan kimianya harus Al-Qur'an. Nah, gitu ya. Kalau cairan kimianya bukan Al-Qur'an, maka yang terjadi adalah kebahagiaan palsu. Nah, gitu ya. Fake happiness. Oke, jadi saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bayangkan ini Al-Qur'an semikal sudah dipanasin. Oke, lalu kemudian yang diemaskan itu adalah hati anak kita itu. Hati kita itu dimasukkan ke dalam situ. Maka begitu dipanaskan ke dalam semikal Quran, pasti akan terpisah. Apa yang menjadi buih naik ke atas, kata Ibnul Qayyim, yang menjadi buih naik ke atas itu adalah satu, kotoran-kotoran yang akan menjadi buih namanya syahwat, ego kalau dalam psikologi. Yang kedua, kotoran-kotoran yang datangnya dari luar, nempel ke biji emas itu yang namanya adalah syubhat. Hal-hal yang meragukan. Jadi yang terkandung dalam emas, kotoran-kotoran yang terkandung dalam emas itu kemudian dibersihkan. Naik jadi buih. Kotoran-kotoran yang nempel dari luar kepada emas itu juga akan dibersihkan menjadi buih. Nah itu ya, makanya kalau kemudian ada anak-anak kita kok kemudian masih gampang cemas, kan gitu ya, padahal sudah belajar, padahal sudah ngaji, padahal kita sudah didik anak. Oke, dan hari ini skin dengan sebutan generasi hari ini adalah generasi Gen Z. Mereka adalah generasi yang rapuh, ya, seperti buah stroberi, kan gitu ya, gampang tersinggung dan seterusnya, walaupun mereka itu adalah hasil didikan kita sadari atau tidak, kan gitu ya, mereka itu adalah didikan kita. Oke, maka kok kemudian kita mendapati padahal sudah diajarkan Quran saat kepada mereka juga sudah belajar tauhid. Berarti komposisi dari semikal Qurannya ini yang belum pas. Karena begitu pas, pasti itu buih-buih ego dan buih-buih keraguan-raguan, syubhat itu akan hilang. Nah gitu ya, itu yang analogi yang dibuat oleh Quran, yang dibuat oleh Nabi untuk memudahkan kita untuk melakukan apa yang mesti kita lakukan supaya ini emas menjadi emas yang berkilau dan bermanfaat. Gitu, Ustaz. Allah alam bisawab.